Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arif Hamzah Sagala dengan NIM 2022 9038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terakhir dari tugas etika profesi, yaitu meresum semua tugas dan materi yang pernah dikerjakan. Baik, yang pertama terdapat kode etik profesi, di mana kode etik profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi anggota suatu profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesional, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam berbagai profesi. Kode etik membantu menciptakan standar yang sama bagi seluruh praktisi. Kedua, terdapat kode instalasi dalam profesi. Contohnya, Ingress Protection IP 45 Soundproof berdasarkan IEC. Kode instalasi dalam proses teknik mengacu pada standar internasional yang memastikan bahwa instalasi dilakukan dengan aman. IP 45 misalnya menunjukkan perlindungan terhadap benda padat dengan ukuran lebih besar dari 1 mm dan percikan air dari segala arah. Soundproofing atau kedap suara juga menjadi bagian penting dalam instalasi tertentu untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna. Selanjutnya terdapat sistem manajemen energi ISO 50001. ISO 50001 adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efisiensi energi. Penerapan ISO 50001 melibatkan analisis penggunaan energi, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta pengembangan kebijakan prosedur untuk pengelolaan energi. Selain manfaat finansial, sertifikasi ISO 5001 juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap lingkungan. Hal ini sangat penting dalam dunia industri yang semakin menekankan pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Keempat, terdapat kasus ISO 14001 dalam industri. ISO 14001 adalah standar sistem manajemen lingkungan yang membantu organisasi meminimalkan dampak negatif aktivitasnya terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah penerapan ISO 14001 di sektor manufaktur. Perusahaan yang mengadopsi standar ini biasanya mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik, menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, dan meminimalkan penggunaan energi. Keberhasilan implementasi ISO 14001 juga bergantung pada komitmen manajemen dan pelibatan seluruh karyawan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan keberlanjutan, tetapi juga mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Kelima, terdapat haki atau hak kekayaan intelektual di dunia industri. Hak kekayaan intelektual atau haki melindungi karya cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. Dalam dunia industri, haki sangat penting untuk mendorong inovasi dan melindungi hasil kerja keras para profesi dan menyalahgunakan oleh pihak lain. Penerapan haki memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang paten untuk mengeksploitasi karyanya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pelanggaran terhadap haki dapat mengakibatkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. 6. Kasus aplikasi dan prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan. Pendirian di bidang kelistrikan memerlukan prosedur yang jelas dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam proses ini, perusahaan harus memastikan bahwa semua instalasi dan peralatan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Selain itu, proses pendirian usaha seringkali melibatkan proses dengan berbagai pihak. 7. Terdapat draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering. Draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering adalah dokumen yang mengatur hubungan antara pihak pemberi kerja dan konsultan. Salah satu elemen penting dalam kontrak ini adalah klausul penyelesaian sengketa yang memastikan konflik yang timbul dapat diselesaikan secara profesional. Penyusunan kontrak membantu menghindari kesalahpahaman dan menciptakan pasar dasar yang kuat untuk kerjasama. 8. Terdapat uraian job desk dan profesi keseluruhan SDM pada sebuah konsultan maupun kontraktor perusahaan engineering. Dalam sebuah perusahaan engineering, setiap posisi memiliki job desk yang spesifik. Misalnya, insinyur desain bertanggung jawab atas perencanaan teknis, sementara manajer proyek mengelola waktu, anggaran, sumber daya. Job desk membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami tanggung jawab mereka. Pengelolaan SDM yang baik melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkala. 9. Terdapat proses persyaratan dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Sertifikasi insinyur profesional merupakan pengakuan formal atas kompetensi seorang insinyur. Selain itu, calon insinyur profesional seringkali harus mengikuti ujian kompetensi atau wawancara untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang prinsip teknik dan etika profesional. Sertifikasi memberikan keuntungan bagi individu dan perusahaan, termasuk peningkatan kredibilitas peluang karir yang lebih baik. 10. Terdapat dilema etika profesi. Dilema etika profesi ini terjadi ketika seorang profesional dihadapkan pada situasi di mana keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang kompleks. Dalam menghadapi dilema seperti ini, penting bagi seorang profesional untuk merujuk pada kode etik dan mempertimbangkan dampak keputusan. Selain itu, dilema etika seringkali menjadi pelajaran berharga bagi para profesional untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi kompleks.
Baik, sekian video penjelasan presentasi mengenai tugas terakhir etika profesi. Apabila saya mohon maaf. Saya Rom Sagala yang 2022 delapan izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.